13 menit. Tahunnya saya dimulai 4:30. Tadi saya selesai kuliah 3:30. Cepet-cepet udah deres banget. Wah, gek saya nanti terlambat. Boleh Google Map, keluar diputer lewat ring road. Muter-muter nih kok. Jebule malah namung ten iki. Alhamdulillah. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberi kenikmatan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Tentu yang tidak kalah penting adalah nikmat sehat dan sempat. Tidak banyak orang yang memiliki kesempatan yang sama. Mereka sehat tetapi kesempatannya belum ada. Pun sebaliknya, mereka memiliki kesempatan tetapi kesehatannya belum mendukung. Alhamdulillah, sehat fisik kita, sehat pikiran kita. Monggo yang baru hadir bisa menempatkan diri sak sekecanipun nggih. Sambil selonjoran boleh, lendetan angsal, ngantuk nggak apa-apa, yang penting boten ngobrol ro pinggire. Nah gitu. Nek turu ya mas, turu nggak apa-apa tidur, karena tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Turu kabeh nggak apa-apa, terus tak tinggal bali. Dan ini masuk pengajian tinggal turu, gitu. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Monggo lenggah sak sekecanipun nggih. Monggo golek tempat prasmanan, golek tempat masing-masing nggih. Enggak apa-apa. Mohon maaf, pengajian sudah diawali lebih dulu. Bagi yang baru datang, kami mohon maaf nggih. Pengajiannya sudah dimulai. Saya beberapa waktu yang lalu dihubungi oleh panitia, diminta untuk mengisi pengajian menjelang berbuka puasa. Kebetulan kalau di masjid kami di Gedong Kuning itu pengajian menjelang berbuka puasa itu cuma 2 kali dalam pekan, Kamis dan Ahad. Ternyata di sini setiap hari, Pak. Nah, di tempat kami hari-hari biasa khusus untuk anak-anak yang TPA saja. Alhamdulillah, tak lihat kerdusnya besar, isinya insya Allah juga penuh. Tak hitung tadi itu ada kalau 150, 180. Nek sing teko 50 entuk telu, isih turah 30. Nah, alhamdulillah. Kata orang tak kenal maka tak sayang maka tak perlu nyayangi saya sudah punya istri kan. Perkenalkan, nama saya Mahdar Rauf Dahuri. Lahir di Jepara, besar di Kudus, tinggalnya di Bantul, kuliahnya dulu di Sleman, sekarang kerjanya di kota. Lengkap ya? Alhamdulillah saya S1, S2 di UIN Sunan Kalijaga, sekarang kesempatan S2 lagi di Universitas Ahmad Dahlan, beasiswa Persyarikatan Muhammadiyah. Mohon doanya semoga awal tahun depan bisa selesai. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah ibu bapak semuanya, kita bisa bersilaturahmi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pengajian saya menyampaikan bahwa hari-hari saya bekerja di SD Muhammadiyah Pakel program Plus Yogyakarta. Kalau sore saya membantu di Dinas Sosial DIY dalam program camp assessment. Mereka orang-orang yang ada di jalan, manusia silver, manusia badut, pengamen gelandangan, pengamen sebaria, dan orang gila. Ketika terjadi razia oleh Satpol PP, dikumpulkan jadi satu, kantornya di Karanganyar, Karangkajen. Wong sing ngene ngetos-ngetan, kita nggak boleh menyebut gila, nanti tidak melanggar HAM. Nyeten niku nyebutnya psikotik atau ODGJ. Itu kantornya di Karanganyar, Karangkajen. Nek sing ngene nyeten niku kantornya di Sawit, Sewon, Bantul. Maka nanti ketika saya ngisi pengajiannya kok rodo edan, dimaklumi. Sebab kata Rasulullah, barang siapa yang ingin melihat karakter pribadi seseorang, lihatlah dengan siapa dia berteman. Lah nek bendino kancaku wong ngene, mesti kula ndak ketularan. Insyaallah boten ya. Boten nggih.
insya Allah tesih normal, tesih sehat. Ibu bapak semuanya, alhamdulillah tadi saya tanya ke panitia, insya Allah nanti karena maghrib jam 17.51 kita kurangi 5 menit sehingga pengajian nanti sampai jam 17.46. Nanti nek Belanda kula ndang diperingatkan. Tetapi jujur saya itu sebenarnya paling senang mengisi pengajian menjelang berbuka puasa, tapi tempatnya di hotel. Sebab apa? Biasanya kalau yang adakan instansi saya ngisi pengajian itu jam 5 undangannya, setengah 6 dimulai pembukaan, sambutan. Nek pimpinannya durung teko durung dimulai. Maka saya pernah ngisi di hotel niku di Jalan Magelang. Niku ngisi pengajian menjelang berbuka namun 5 menit. Lagi ngisi ngomong sebentar langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikira Anda nanti ya. Langsung terus kemudian saya alhamdulillah selesai terus makan perbaikan gizi. Niku nek teng hotel. Tetapi saya sudah 3 tahun ini jujur Bapak, sebenarnya saya sudah pensiun ngisi pengajian untuk anak-anak. Saya dulu itu sering dongeng di TK-TK gitu kan. Tapi ternyata sekian tahun saya lakukan, 3 tahun yang lalu saya berhenti. Sebab apa? Saya ngisi nenten anak-anak itu, saya selesai ngisi gerok. Bar gerok tekan omah radang tenggorokan kumat, nggo gerok patora cucuk. Maka saya beralih, saya ngisi pengajian yang tingkat SMP, SMA, mahasiswa, motivasi dan pengajian umum saja. Sing gampang diatur, tur nek diparingi diskon pengajian mesti seneng. Sebab saya pengajian nggak pernah lebih dari 30 menit Pak. Dalam psikologi niku ilmu neurosen, ilmu saraf, wong sing normal niku, sing normal ini nggih. Orang yang normal itu ketika dia menerima informasi dari luar, otaknya yang normal itu mampu hanya maksimal 20 menit. Nek kula pengajiannya 30 menit, apa meneh wayah poso, lemes ngantuk, mangke ndak muspro. Pengajiannya jenengan mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Tekan omah gur bingung wong sing disampaikan ustaze apa. Di samping itu yang namanya pengajian intine niku ngejak apik. Nek awake dhewe pun ngerti sing apik, sing Allah, sing baik, sing elek, maka pun rampung pengajiannya. Tinggal kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, monggo yang baru hadir ibu bapak semuanya. Kita lanjutkan. Ini baru pembukaan loh ya, belum pengajian. Kalau di flyer saya membuat judul temanya adalah tentang meraih takwa dengan penuh gembira. Sekarang pertanyaan saya membawa beberapa door prize yang bisa jawab. Apa sih itu takwa? Monggo. Ayo mbak-mbak atau mas-mas. Halo. Kok ngantuk ya? Apa itu takwa? Yang bisa tunjuk tangan saja, tak kasih door prize. Takwa itu apa ya? Ayo mbak, monggo sing buyang-buyung. Monggo jenengan mukena putih. Apa itu takwa mbak? Atau yang tahu ibu-ibu? Oh iya, siapa namanya ini? Takwa itu apa ya? Menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah. Di rumah seneng nyuci piring nggak? Apa nyuci baju? Pernah? Enggak. Oh enggak. Tapi suka ngemil nggak? Ngemil. Jajan. Jarang. Jarang. Berarti ya nggak dapat karena door prize saya itu sabun cuci sama sabun cuci piring sama cuci baju sama cemilan. Nek orang seneng ngemil berarti nggak dapat. Oh tak kasih enggak? Nanti aku. Ini produk kami, bukan iklan nggih, cuma cerita. Di samping saya itu tadi, saya Juragan Cimoring Jogja. Kalau jenengan ngeklik di Google Map Juragan Cimoring Jogja nanti ketemu tempat saya tinggal. Salah satunya ini opak koin dari singkong. Buat masnya Mas Radit, monggo nanti buat semua. Iya, tos dulu. Oke. Saya masih ada beberapa yang bisa jawab. Takwa kata Mas Radit menjauhi larangan Allah. Ada yang bisa melengkapi? Ini monggo dulu.
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Monggo ke depan boleh. Tak kasih dompet. Namanya siapa Ibu? Senang cuci baju? Oke, tak paringi sabun cuci baju. Oke, monggo. Sami-sami. Benak tuh pengajian yang ngeten niku lho semangat mangke gitu. Engko sing keri rauman. Ndak apa-apa. Takwa konsepnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, betul. Tetapi bagaimana kita mendapatkan takwa tersebut, tentu ada prosesnya. Kita apa semangat ya? Tepuk dulu ya, tepuk-tepuk ya. Monggo. Kalau saya bilang tepuk semangat, plak plak plak, kiut kiut, plak plak plak, kiut kiut, plak plak plak, ha, gitu nggih? Siap ya? Tepuk semangat, kiut kiut, kiut kiut, ha. Sekali lagi ya, lebih cepat ya. Tepuk semangat, kiut kiut, kiut kiut, ha. Sekarang terakhir, bilang hanya sambil menghadap ke sampingnya. Tepuk semangat, tiut tiut, tiut tiut, ha. Tuh. Pak Manu kenapa? Bau. Loh. Harusnya bangga ketika kita sedang berpuasa kok mulut kita bau. Jaminannya besok diganti oleh Allah dengan minyak wangi, minyak kasturi. Halo Mas Pardin, ini teman saya baru hadir. Sudah lama berapa tahun nggak ketemu, beliau dosen UST dan dosen UMJ. Ambil S3 sekarang baru proses terakhir di Juni, mohon doanya segera selesai. Mas Pardin ya. Nah jenengan itu bau, risih dengan bau orang yang berpuasa loh. Ampun ngoten nggih. Justru ketika mulut kita bau menandakan puasa kita totalitas. Neng yo terus ora sikat gigi subuh wau ben baune tambah. Napa nek mriki bahasane? Bulek, nek napa niku napa? Ben baunya tambah pole, maka ora perlu sikat gigi sesuk ben minyak wangine semakin wangi, tidak. Nek ya harus tadi subuh harus sikat gigi. Jangan pas berangkat pengajian sikat gigi, hukumnya makruh ya. Nanti ndak, aku tak sikat gigi ben ora mampu mbok. Maka bau kita diganti oleh Allah dengan minyak kasturi, sing wangi banget. Alhamdulillah. Maka dari itu proses untuk menggapai takwa dengan penuh gembira harus kita lakukan. Kita yakin bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan kemuliaan di bulan Ramadan. Maka sejalan dengan itu Allah mengundang orang-orang yang beriman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ada yang hafal bunyinya? Tak kasih doorpress. Surat Al-Baqarah ayat 183, bunyinya saja nggak perlu artinya. Monggo dari mas-mas atau mbak-mbak atau ibu-ibu. Surat Al-Baqarah ayat 1, monggo ibu, inarak ini. Oke. Oh ya. Ayat kursi itu kelihatannya ya. Betul tadi. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Nggih. Oh nggih, terima kasih. Hafal nggih? Ini cimoring rasa balado. Monggo. Kasih ke Oke, surat Al-Baqarah ayat 183 dikatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka di situ yang digarisbawahi hanya orang yang beriman, bukan orang Islam, bukan semua manusia, tapi hanya orang yang memiliki label iman. Maka akhir ayat tersebut dikatakan la'alakum takum. Semoga dengan berpuasa penuh di bulan Ramadan kita mendapatkan takwa. Jadi untuk mencapai takwa tersebut juga ada prosesnya. Seperti halnya kalau kita melihat ulat bulu niku nek dicedhaki gilani, nek dicekel
menggateli. Tapi ketika ulat tersebut sudah berpuasa di dalam kepompong dalam beberapa waktu, maka keluarlah menjadi kupu-kupu yang semakin bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Pun demikian dengan kita manusia yang beriman, diharapkan selesai puasa mendapatkan gelar takwa. Maka orang yang bertakwa itu tentu akan diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan. Sebab Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ada yang hafal Arabnya? Ada yang hafal Arabnya, Mas? Surat Al-Hujurat, potongan surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya tadi, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Monggo ada yang hafal? Tak kasih hadiah nanti. Tidak ada? Ya sudah. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia, kata Allah, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yaitu orang yang bertakwa. Maka menuju ketakwaan itu juga ada prosesnya tadi. Menjadi orang yang mulia juga ada kuncinya. Maka apa yang perlu kita lakukan agar mendapatkan kemuliaan itu dan diangkat derajat kita oleh Allah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada 3. Cukup 15 menit, nanti satu-satu 5 menit. Ada 3. Yang pertama adalah mereka yang senang bersedekah. Yang kedua adalah yang senantiasa memaafkan. Dan yang ketiga adalah mereka yang senantiasa rendah hati. Apa tadi yang pertama? Bersedekah. Yang kedua? Memaafkan. Yang ketiga? Rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Maka orang yang bersedekah itu ternyata dalam banyak hadis diriwayatkan banyak hikmah dari bersedekah. Salah satu diantaranya dapat menolak bala. Tidak terlepas dari itu, ternyata orang yang bersedekah itu mampu mengangkat derajatnya di sisi Allah. Syaratnya ikhlas. Yakin bahwa ketika kita bersedekah akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat, 70, bahkan 100 kali lipat oleh Allah. Yakin betul? Bener, yakin. Neng syaratnya ikhlas. 1, sedekah. Coba kita simulasikan ya, konsep sedekah itu seperti apa. Ada yang bawa uang 2.000. Halo, yang bawa uang 2.000, mohon bisa ke depan dong, bantu saya. Ada yang bawa uang 2.000? 2.000 saja satu orang. Tunggu Mas, ini Mas. Boleh? Ayo, boleh? Ayo 2.000 saja. Oh ya udah, oh, satu ini duluan Masnya, satu aja. Masnya yang baju hitam dulu deh ya. Ayo, ayo Mas. Berapa ini? 2.000. Tak taruh tutupnya. Mas. Mengapa ini? Ikhlas. Katanya ikhlas kalau masuk kotak infak ya. Gak apa-apa. Oke. Tolong saya dibantu. Kok takut-takut loh? Saya itu nggak makan orang kok. Dibantu, tolong baca dzikir bareng-bareng ya. Yang dzikirnya gini aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hafal? Nah nggak hafal? Allah kita aja nggak apa-apa. Hafal Mas? Subhanallah. Yuk bareng-bareng. Yang pegang. Yuk bareng-bareng ya. Subhanallah. Lihat saya saja. Walhamdulillah. 2.000 ke? Wala ilaha illallah. Yang keras. Allahu akbar. Yang keras. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Yang keras. Wallahu akbar. Berapa Bu? Berapa? Berapa? Kalau
digantikan oleh Allah jadi 20.000 buat jenengan. Iya. Nek ikhlas langsung diganti oleh Allah dengan 20.000, 10 kali lipat. Ada yang bawa uang 10.000? Monggo ibu-ibu sekarang ya, 10.000 ada? Ayo mbak-mbaknya boleh? Nggak bawa uang? Oh monggo bu, 10.000. Monggo, monggo, Pinara. Ye, 10.000 ya. Begini bu, ya, biar kesoting ya. Nanti tak share di YouTube, nanti tak share ya videonya. Mohon saya itu. Ini berapa? Jenengan pengen digantos kan bu? Nek misalnya niki diinfaknya kelas, kelas deh, kelas. Oke, jenengan bantu dikat bareng-bareng kados kok. Ikhlas ya, ikhlas pun enggak. Inilah ikhlas. Jadi kalau ikhlas memang seperti itu. Namanya ikhlas, ya kan? Ikhlas. Insya Allah diganti oleh Allah dengan cara yang lain. Ikhlas. Maka konsep ikhlas itu, ini tak kasih ya, biar mudah memahami ya. Ikhlas itu seperti halnya kita ngentut. Cara gampangannya, pernah ngentut sedaya nggih? Nek sing mboten nate ngentut gone rumah sakit 7 juta le operasi. Ngentut itu sesuatu berkah yang membahagiakan. Yang nek iso ngentut ten-ten muluk-muluk nika, waduh, sakit. Kenapa seperti orang kentut? Karena nek wong wis ngentut ora bakal goleki entute. Ana wong sing ngentut goleki, iki entut kok mambu green tea ya, iki entutku yuk. Iki sing mambu durian entutku lho. Ora, iki mambu apel iki entutku. Enggak ada. Maka orang yang beribadah sedekah dengan ikhlas, maka dia sudah rela begitu saja. Tapi kadang-kadang yang enggak ikhlas justru yang di sekitarnya. Maka konsep sedekah itu ikhlas, jadi harus ikhlas lillahi ta'ala tanpa perlu mengharap balasan. Tapi kalau diberi imbalan oleh Allah, itu bagian dari keberkahan kita. Begitu ya? Yang pertama sedekah. Mas, saya nggak bisa sedekah karena nggak punya uang, baru di PHK di duit. Pun jenengan guyu mawon itu sedekah. Tersenyum, tertawa niku sedekah. Ning ora terus guyang-guyu dhewe. Angger dalan-dalan niku guyang-guyu ning mangke diboning dinas sosial dengan kepanggih kula ya. Ampun guyang-guyu dhewe ya. Maka di samping itu orang yang bersedekah ketika tidak mampu dengan uang, dengan senyumnya juga, mas aku lagi loro untuk raiso guyu, raiso senyum, boleh tak sedekah? Nek esok jenengan kau untuk waktu senggang ket mulai 6:30 sampai sak durunge dhuwur, cukup ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, sholat duha itu termasuk sedekah untuk diri kita sendiri. Mudah. Yang kedua adalah memaafkan. Maka konsep Al-Quran tidak ada yang memerintahkan kita untuk meminta maaf. Coba kalau ada ayat yang menunjukkan bahwa hei para manusia, hei orang Islam atau hei orang yang benar, minta maaflah kepada manusia yang lain, tidak ada. Setahu saya seperti itu. Adanya adalah kita memaafkan. Maka orang yang menyalahi kita, minta maaf atau tidak kita memaafkan, ben atine longgar, orang gonduk, orang loro ati. Sebab apa? Wong nek isih gonduk karo wong liya, biasane engko kena penyakit mulut. Ngomongnya biasane apik, awal-awal suwe-suwe ngomong gibah. Contoh. Ini contoh ya, fakta. Jadi contoh, sini ada yang namanya sarjiem. Nonton,
Boten-boten nggih, yang boten-boten tak nggih contoh. Bu Sarjiem tiba-tiba yang biasanya jarang mangkat pengajian, moro pengajian, bawa motor bit anyar, plate durung metu. Painem ngomong roju minten, halo, kajimu biasanya orang mangkat kok, saiki mangkat ya gaya meneh, bawa motor bit. Sing juminten ngomong orang ngono yu wong ancen Ramadan biasanya kan artinya do maneh apik sesuk bar Ramadan mungkin ya beda meneh ora apa-apa ben mangkat pengajian lho tapi kok koyo mencurigakan ya ora kerja kok montore anyar wis ngono kok lho iki jenenge rezeki kan ora ngerti teko ngendi oh begitu ora kerja kok masa di mana gek dituyul ha wis ngoten niku itulah manusia. Kenapa? Ternyata kalau ditulis ya dia punya rasa sakit hati dengan yang tadi. Maka di bulan yang mulia ini kita diharapkan oleh Allah menjaga hati, menjaga lisan dan menjaga perbuatan kita sehingga apa yang kita lakukan senantiasa menuju kebaikan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Tadi apa yang ketiga? Rendah hati. Nah ini rendah hati beda dengan rendah diri. Nek rendah diri ini dia merasa dirinya kurang, pesimis. Tapi kalau rendah hati dia senantiasa tawadhu. Orang yang tawadhu itu tidak pernah menyombongkan dirinya. Sebab dia yakin kesuksesannya hari ini itu bisa jadi karena andil dari orang-orang di sekitarnya. Kita tidak boleh yakin dengan diri kita sendiri, bangga bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi apa yang kita dapati hari ini adalah bagian dari orang-orang yang mendoakan kita setiap saat. Maka salam yang saya ucapkan tadi, saya membantu panjenengan dengan satu doa. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi dan memberikan rahmat kepada kalian wabarakatuh serta memberikan keberkahan hidup kepada panjenengan. Saya cukup satu doa, panjenengan semuanya ada 80 lebih ini kembali mendoakan saya. Saya untung banyak. Modal salam satu dapat kembalian 80. Makanya paling enak ini penceramah modalnya lambi ngecipris salam be ganjarane gede. Niku nembe salam. Apa meneh jamaah iso guyang-guyu terus kok nek tekan omah eling ustate wingi lucu penak ngeno apa yang disampaikan bermanfaat insya Allah menjadi amal jariah saya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ning ora lucu ora apa-apa wong memang saya bukan stand up komedi juga. Nggih ngoten nggih? Oke. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan hidup 3. 1. Bersedekah 2. Memaafkan 3. Rendah hati. Cukup 3 ya. Oke. Untuk mengisi waktu karena masih 17.43 ada sukarelawan satu mas-masnya sekarang yang agak besar. Monggo satu saja. Saya ingin membuat permainan saja. Saya baru belajar membaca pikiran orang. Monggo mas yang mau satu saja atau bapak-bapak boleh kok atau udah lah mbak-mbaknya sini. Oke mbak ini sudah siap ya mbaknya berjilbab hitam ini jejer-jejer di lengkap ya mbak jenengan enggak apa-apa nih yang gini-gini nah enggak apa-apa sini tidak perlu malu ya ini ajar jadi artis kan dilihat orang banyak ya minimal artis TikTok nah. Mbak biar kesunting, enggak aku tok. Perkenalkan nama saya Siti Nur Aini, biasa dipanggil Nini. Nini. Mbak Nini umur berapa? 21 tahun sudah wangun arep nikah, belum nikah loh? Belum. Saya punya temen loh ngajar di SD Muhammadiyah Paket, mau yang muda, tengahan atau tua, tinggal pilih. Oh enggak bercanda ya. Yang jadi kedua juga ada yang siap enggak bercanda. Oke, saya ingin membaca pikirannya Mbak Nini. Mbak Nini betul. Oke, pegang Mbak Nini tolong dibayangkan angka 1 sampai 5 saja. Sudah dibayangkan? Enggak perlu bayangkan saya ya. Bayangkan angka 1 sampai
5. Sekarang dari 1 sampai 5 coba pilih satu angka saja yang bilangannya genap. Oke, yang keras Mbak. 4. Yang keras. Dengar Mbak berapa? 4. Berapa Mbak? 4. Ingat ya. Oke, kita coba simulasikan. Nyoba ya, nek gagal make ampun diguyu. Mbak Dini milih angka 4. Saya coba prediksi tak awal. Kita kok Bapak Roy ini masih ada Mbak? Masih alhamdulillah. Saya itu kemana-mana walaupun nggak merokok itu seringnya bawa korek api. Sebab apa saya ngisi pengajian terus Gunung Kidul sering mati lampu. Bingung bar pengajian ini mati lampu. Jamaah arep bubar lah, kula malah kepeda-peda. Mbah, Mas tahu ya. Sit down please. Ini apa Mbak? Untuk apa? Serbaguna, buat lap keringet saja. Tisu Pak ya. Oke, kita coba simulasikan. Tisu ya. Oh, berapa Mbak? Angkanya berapa? Berapa Pak? 4. Saya bisa menilai ternyata Dio tadi milihnya angka 4. Angka berapa? 4. Betul ya? Tepuk tangan. Saya bisa membaca ternyata. Hadiahnya nanti nasi kotak tambah 1. Jatah saya buat jenengan. Terima kasih ya. Saya belum kenal Mbak Nini, tapi saya bisa melihat dia pilih 4, ternyata betul 4 angkanya. Cuma main saja. Ada yang mau lagi? Itu cuma awalan. Ada yang mau lebih tajam lagi saya baca pikirannya? Wah mau mas, enggak ketok nih utang lokeh. Nah, gitu ya. Oke, karena waktunya sudah mau habis, kita akhiri dengan doa ya. Karena tinggal 4 menit. Doa saya biasanya 6 menit. Saya kira tak korting 50% namun 3 menit. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Allahumma ya Allah, jagalah kesehatan kami, kesehatan keluarga kami dan orang-orang terdekat kami. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, percepat kesembuhannya ya Allah. Lancarkanlah dan mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Berikanlah kami takdir terbaik, berikanlah jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan kami ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal, berkah dan melimpah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kepada siapa lagi kami meminta dan memohon kalau bukan kepada Engkau ya Allah. Jagalah hati kami, jagalah lisan kami, jagalah amal perbuatan kami sehingga tidak menyakiti hati orang lain ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Belum ada nggih? Kita akhiri aku lupa oleh Anda wastaghfirullah. Juminten marut klopo, cekat semanten atur kawula. Juminten ketiban jendela masuk rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.